Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita lanjutkan, kita bahas tentang kedalaman dan keintiman bersama Tuhan. Tentunya setiap dari kita harus memiliki hubungan yang dalam bersama Tuhan. Beberapa hari yang lalu kita udah bahas, kalau kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, tentunya hidup kita ini semakin powerful, semakin tahu kemana arah langkah kita. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita lakukan dalam situasi, dalam kondisi buruk sekalipun. Tapi kebanyakan yang ngaku orang Kristen, yang ngakunya rajin ibadah, ikut Tuhan bertahun-tahun, ketika ngadepin masalah nggak tahu apa yang harus diperbuat, nggak tahu apa yang harus dilakukan, nggak bisa dengar suara Tuhan lagi. Di situasi yang buruk, malah situasi yang buruk itu mengendalikan dan mengontrolnya. Kita kenal Tuhan, kita ngerti kebenaran. Dalam situasi buruk sekalipun, kita tahu kita harus bertindak seperti apa, kita harus bersikap seperti apa. Semakin kita ngerti firman, kita semakin diubahkan. Semakin kita diubahkan, semakin tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kekristenanmu hanya sekedar agama Kristen, kalau kekristenanmu tanpa memiliki hubungan dengan Tuhan, hanya ritual agamawi, hanya hari Minggu ke gereja, ikut ibadah, tapi hari-hari biasa nggak membangun keintiman, nggak punya kerinduan, nggak punya rasa haus dan lapar dengan Tuhan, kamu tetap merasa paling benar. Sudah tahu salah pun kamu akan tetap lakukan, karena kamu merasa diri paling pintar, paling hebat, paling ngerti, paling tahu segala-galanya. Padahal semakin kita kenal Tuhan, semakin dipenuhi hikmat. Tindakan kita hati-hati. Kita bersikap tidak sembarangan lagi. Kita tidak sembrono lagi. Kita tidak mau menyakitin hati Tuhan, tentunya yang utama dan terutama. Dan kita tidak mau nyakitin hati sesama kita. Hidup kita dulu semakin melangkah dalam ketepatan ilahi. Hari ini kita akan lihat perjalanan kekristenan yang sejati itu akan mengalami hal seperti ini. Buka bersama saya ini ayat yang terkenal sekali. Orang sering bacakan, orang sering bahas, orang sering khotbahkan. Tapi hari ini kita akan melihat dari sudut cara pandang yang berbeda. Saya berdoa ada pewahyuan ilahi akan mengubahkan hidupmu, akan menjamah hatimu, sehingga kau ngerti berjalan dalam kekudusan, dalam kebenaran dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di Mazmur pasal yang ke-91 mulai ayat yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Perhatikan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Bayangkan, duduk dalam lindungan yang maha tinggi itu memberi waktu, memberi diri, memberi hidup. Tapi kan gak semua orang mau duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Saya sering ngomong, belajar duduk diam di kaki Tuhan. Dengerin Tuhan ngomong, dengerin Tuhan bicara. Jangan buru-buru berondong Tuhan dengan segala permohonan dan permintaan. Kalau kekristenanmu hari ini sekedar minta terus tanpa kamu mau tahu isi hati Tuhan, tanpa kamu mau ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, kekristenanmu itu hanya agamawi, hanya duniawi, yang kelihatannya sih baik, yang kelihatannya sih oke, padahal di dalamnya tidak berakar kuat di dalam Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan maha tinggi itu memberi pikirannya, perasaan, kemauannya, kehendaknya pada pusat kehendak Tuhan. Duduk artinya itu berbicara. Seperti kita makan di meja makan, kita banyak berbicara banyak hal. Ketika kita mau deal bisnis sama orang, kita meeting dengan orang, biasanya kita ajak makan. Dan ketika makan sambil duduk kita bicara banyak hal. Karena lebih rileks, lebih nyantai. Dan biasanya kita ngobrol dengan keluarga pun banyakkan di meja makan. Kita bahas banyak hal, sambil nyantai, sambil tenang, sambil rileks. Kita punya hubungan yang semakin dalam dengan keluarga kita. Semakin dalam dengan anak-anak, semakin dalam dengan pasangan kita. Bapak Ibu, kalau kita memiliki hubungan yang dalam dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, otomatis kita akan ngerti loh. Seleranya, kemauannya, kehendaknya, keinginannya. Kita akan ngerti, kita semakin peka dengan perasaannya. Ketika kita mau berjalan bersama-sama, ya tentunya kita saling mengerti, saling tahu, saling memahami. Dan itu dibutuhkan waktu untuk belajar duduk diam, mengerti, mendengarkan, dan lain sebagainya. Hubungan kita dengan Tuhan pun juga sama. Kalau Bapak Ibu hanya sekedar sambil lalu, belajar firman sambil lalu, dengerin khotbah sambil lalu, bagaimana kamu bisa ngerti firman?
Nggak heran waktu ngadepin masalah babak belur hidupmu. Doa sambil lalu, nggak bisa. Kita harus mengkonsentrasikan diri kita, taruh hati kita, perasaan kita, keinginan kita, hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Semakin kita beri sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita semakin mati terhadap diri sendiri. Orang yang nggak mau memberi hatinya di hadapan Tuhan, dia susah mati terhadap dirinya sendiri. Dia pikir dia benar, dia pikir dia hebat, dia pikir dia mampu, dia pikir dia bisa melakukan banyak hal dalam hidupnya. Tapi sebenarnya dia nggak ngerti apa-apa. Terbukti dari mana? Terbukti ketika menghadapi persoalan masalah, panik, stres, bingung, kacau. Buru-buru mencari Tuhan, minta pertolongan. Harusnya kita kenal Tuhan itu bukan waktu kita mengalami masalah persoalan saja loh. Justru dalam situasi kondisi apapun kita kejar Tuhan, kita cari Tuhan, kita kenalin Tuhan. Belajar duduk diam kaki Tuhan. Beri waktumu sama Tuhan. Kemarin kita udah bahas beberapa hari yang lalu. Dalam satu hari itu ada 24 jam. Berapa jam kamu belajar duduk diam di kaki Tuhan? Orang nggak suka. Orang lebih suka duduk di depan TV. Duduk sambil main handphone. Duduk di kafe, ngobrol ngalor ngidul, nggak jelas kok. Lebih banyak orang suka membuang waktunya sia-sia. Tapi untuk belajar, engkau mengenal hati Tuhan, ngerti hati Tuhan, belajar duduk diam. Belajar saat teduh. Kalau nggak bisa bangun pagi, Bapak Ibu bisa sebelum tidur doa. Atau mungkin bangun tidur Bapak Ibu berdoa. Atau siang hari, luangkan waktumu sama Tuhan. Pak, saya sibuk kerja. Berangkat dari jam 7 sampai pulang jam 5 atau sampai rumah jam 6. Pasti tetap ada waktu kok. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Kita ini hidup butuh Tuhan. Tanpa Tuhan hidup kita nggak akan kemana-mana. Hidup kita akan muter-muter di area yang sama. Hidup kita akan terbentur-bentur masalah. Hidup kita akan babak belur, kacau, ruwet, dan berantakan. Ini loh waktunya kita beri hati kita. Ini loh waktunya kita beri waktu untuk Tuhan. Belajar ngerti maunya Tuhan. Sehingga hidup kita nggak jalan mau kita sendiri. Hidup kita jalan ngikutin apa yang Tuhan mau. Hidup kita nggak seenak perut kita sendiri. Tapi hidup kita mulai melangkah dalam ketetapan ilahi. Duduk diam dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha perkasa. Kalau Bapak Ibu hari ini mengalami kekacauan, belajar duduk diam di kaki Tuhan. Bermalam itu memberi waktu lebih lama. Kalau kita bermalam di sebuah kota, artinya kita paling tidak kita nginep di sebuah hotel dan minimal 24 jam, bisa lebih atau bisa lebih, 12 jam lebih mungkin. Artinya memberi waktu bermalam dalam naungan yang kuasa. Orang yang duduk terus bermalam, artinya memberi waktu beneran ini, memberi waktu beneran. Sungguh-sungguh membangun keintimanmu dengan Tuhan. Yang jadi masalahnya berapa waktu kamu berikan sama Tuhan setiap hari. Harusnya kalau hamba Tuhan itu minimal di atas 2 jam. Harus berdoa, harus nyembah Tuhan, harus merenungkan firman, bahkan lebih. Karena waktunya didedikasikan untuk melayani. Kalau tidak, engkau melayani tanpa pengurapan, tanpa kuasa. Kamu pintar ngomong, tapi sebenarnya nggak ada otoritas, nggak ada power, nggak ada dunamis, nggak ada urapan yang mengalir dalam hidupmu. Ya pelayanan, tapi nggak bakalan punya dampak yang besar. Kalau kita hamba Tuhan ingin memiliki dampak, pelayanan kita semakin besar. Pastikan engkau belajar duduk diam dan bermalam dalam hadiratnya. Istilah saya sering katakan berendam dalam hadirat Tuhan. Itu penting sekali. Diam di kakinya. Dan pastikan ketika engkau berendam di kaki Tuhan, pasti Tuhan urusin hatimu. Semua kejahatan, kebusukan yang gak benar itu Tuhan pasti singkirkan, Tuhan pasti templak. Selama kita nih masih pakai tubuh daging ini, kita masih punya kelemahan, kita masih punya kekurangan, kita bisa bikin kesalahan kok. Justru karena kita tahu perjalanan hidup kita masih di dalam daging ini, kita butuh Tuhan, kita butuh kekuatan supaya kita mampu menjalani hidup berkemenangan. Bapak Ibu, kalau engkau pasti pakai tubuh daging ini nggak nempel sama kekuatan Tuhan, nggak nempel sama sumbernya, hidupmu tambah kacau, tambah ruwet. Apalagi kalau kondisi hari ini keluargamu babak belur, keuanganmu babak belur, pelayananmu nggak kemana-mana. Belajar memberi hati sama Tuhan, tanya sama Tuhan. Tapi banyak orang ketika ngadepin masalah lebih suka tanya pendeta daripada tanya Tuhan. Lebih banyak konseling sama pendeta daripada merenungkan firman, selidikin firman. Ini jalanku udah benar nggak? Saya bertemu dengan beberapa orang yang sudah tahu keputusannya salah, ketika diluruskan dengan firman malah tersinggung dan sakit hati. Menurut saya itu orang paling bodoh ya. Harusnya hidup kita ini kan jalurnya, mapnya itu adalah firman Tuhan. Kalau kita melanggar firman ya kita hidup di dalam dosa, karena dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Pelanggar firman Tuhan itu artinya kita melakukan dosa. Bapak Ibu, engkau ingin hidup benar, tapi engkau melakukan dosa bagaimana? Engkau harus komitmen dong.
Kalau kita ingin mencintai Tuhan, kita harus meninggalkan dosa, meninggalkan semua hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau kita ingin mengalami berkat Tuhan, kita mengalami pemulihan, kita harus hidup sesuai dengan firman. Yang tidak sesuai firman, tanggalkan. Mulai hidup benar, mulai hidup takut akan Tuhan, mulai berjalan setiap hari dipimpin Tuhan. Nah, ini dimulainya dengan duduk diam dalam naungan yang maha tinggi, dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha tinggi, yang maha kuasa. Berendam di dalam hadiratnya. Kita akan menjadi sama seperti yang kita sembah. Kita nyembah Tuhan, karakter kita semakin sama seperti Tuhan. Urapan kita, otoritas kita semakin powerful. Engkau nyembah dirimu sendiri, engkau semakin egois, sombong, belagak. Angkuhnya bukan main, susah ditegur, susah dinasihati. Engkau nyembah setan, kelakuanmu sama seperti iblis. Manifestasinya dari mana? Tindakanmu, keputusanmu, kata-katamu akan membuktikan engkau ini sebenarnya menyembah siapa. Orang ngakunya mulutnya nyembah Tuhan, rajin ibadah, tapi dari karakter yang disembah bukan Tuhan, dirinya sendiri. Begitu egois, begitu keras kepala, tidak mau berubah, sukanya nyalain orang lain, sukanya melihat kelemahan orang lain. Belajar berubah hari ini. Duduk diam dalam lindungan Tuhan. Hatimu akan diurusin dengan Tuhan. Orang yang berendam dalam urapan Tuhan, berendam dalam hadirat Tuhan, dia akan ngomong begini. Aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Dia akan tahu persis loh. Di dalam lembah bayang-bayang maut, di dalam masalah persoalan, di dalam guncangan sekalipun, difitnah, dicaci maki, disudutkan, diperlakukan buruk, dihianati sekalipun, dia akan ngomong, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bapak Ibu, ini tempat berlindung yang paling aman itu di dalam hadirat Tuhan. Itu tempat rahasia. Di ayat yang pertama itu, di dalam terjemahan bahasa Inggris itu secret place most high. Tempat tersembunyi di dalam hadirat Tuhan. Kalau kau ingin aman, ya kau tinggal di dalam tersembunyi itu. Di mana? Dalam hadirat Tuhan. Setan tidak bisa sentuh kamu, setan tidak bisa jamah kamu. Kalau hari ini setan bisa sentuh kamu, setan bisa sentuh pekerjaanmu, setan bisa sentuh kehidupanmu dan keluargamu karena kamu buka celah. Bukan tinggal di tempat tersembunyi di dalam hadirat Tuhan, tapi engkau melakukan dosa dan pelanggaran. Sehingga setan bisa jamah, setan bisa sentuh, setan bisa hancurkan hidupmu. Hari ini berubah, bertobat. Tempat tersembunyi, letaknya di dalam hadirat Tuhan. Apalagi kalau engkau berendam dalam hadirat Tuhan. Kemana engkau berjalan, kemana engkau melangkah, urapan kuasa otoritas akan mengalir dalam hidupmu. Orang akan melihat manifestasi kuasa Tuhan melalui hidupmu. Dampakmu begitu powerful sekali. Dan ketika engkau menghadapin apapun yang berat yang gak jelas di depan, engkau menghadapin tantangan yang berat sekalipun, engkau akan ngomong, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Karena kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan itu bisa ngomong seperti itu. Kalau Bapak Ibu hari ini kacau, bingung, stres, panik, ruwet hidupmu, kamu kenal Tuhan sungguh-sungguh apa enggak? Hanya kenal Tuhan hanya sekedar di kepala, tapi hatimu enggak pernah berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau hari ini masih seperti itu, mulai kenali Tuhan Allahmu. Dia Allah pembelamu, Dia Allah pelindungmu, Dia Allah penyembuhmu, Dia Allah pembuat mujizat. Dia yang akan menuntun langkahmu. Dia akan berjalan di depanmu. Dia akan proteksi dan jagain hidupmu. Akan membuat perjalananmu akan dibuatnya berhasil dan beruntung. Perhatikan di ayat yang ketiga. Sungguh Dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Sakit penyakit atau apapun juga, Dia akan melepaskannya. Karena apa? Di mana ada urapan Allah, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, kata kitab Korintus. Di mana ada urapan Allah, kuk dipatahkan, dihancurkan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau engkau berendam dalam hadirat Tuhan, berjalan dalam ketetapan Tuhan, tidak dijamin perjalanan hidupmu akan mulus, akan baik-baik saja. Engkau pasti akan menghadapi masalah kok. Selama kita tinggal di bumi ini, kita akan selalu menghadapi masalah. Kita akan selalu menghadapi persoalan. Kita akan selalu menghadapi tantangan. Tetapi Tuhan yang akan melepaskan engkau. Dan bahkan Dia akan membebaskan dari penyakit sampar yang busuk. Nyatanya coba kita lihat. Beberapa tahun yang lalu, banyak orang itu ibarat penyakit sampar itu. Kematian di mana-mana. Di kampung, di kota. Bahkan di pedalaman pun banyak orang meninggal. Gara-gara penyakit seperti penyakit sampar yang busuk gitu. Orang mati karena pandemi. Istilah sekarang kan pandemi. Tapi kita kan hari ini dibebaskan. Kita hari ini masih merdeka. Kita hari ini masih menikmati hadirat Tuhan. Kita bisa
jadi berkat, kita bisa beribadah, kita bisa menyembah Tuhan. Artinya kita dibebaskan. Kalau Tuhan sampai hari ini buat hidupmu menikmatin semua kebaikannya, artinya kan Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tuhan masih punya acara. Justru waktunya hari ini kejar Tuhan. Di ayat yang keempat, dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Orang yang berjalan dalam pengurapan Tuhan, dengerin baik-baik, dia tidak takut apapun juga loh. Karena hidupnya ditaruh di tangan Tuhan. Dia tidak pernah takut dengan persoalan dan masalah. Dia nggak terlalu pusing dengan semua kejadian yang terjadi. Dia tahu persis Allah yang menjadi pembelanya. Allah yang akan turun tangan. Dia akan aman. Bapak Ibu, kalau hari ini engkau masih pakai obat tidur untuk tidur, engkau masih stres ngadepin masalah, hatimu terguncang, pikiranmu kacau ngadepin masalah, coba dicek. Hidupmu udah benar belum di hadapan Tuhan? Kamu sudah berendam dalam hadirat Tuhan belum? Engkau sudah tinggal di dalam firman belum? Perjalananmu sesuai dengan firman atau belum? Atau hidupmu malah kacau sekarang ini? Berantakan, ruwet. Tidak pernah ngalami sesuatu yang Tuhan janjikan. Hidup muter-muter dalam persoalan yang sama. Coba dikoreksi, benar enggak? Tapi orang yang berjalan, orang yang tinggal, orang yang bermalam dalam hadirat Tuhan, dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Dilindungi. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Gak usah takut. Diproteksi, dijagain Tuhan. Nah, kita tetap pakai hikmat. Jangan kita hidup jorok, hidup serampangan. Kita berjalan ngikut Tuhan itu bukan sembarangan dan sembrono, tetap pakai hikmat. Karena selama kita lahir baru, Tuhan masih berikan akal budi untuk berpikir, untuk bertindak dengan bijaksana, bukan sembarangan. Tetap kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Perhatikan ayat itu. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Kita akan melihat kok. Orang babak belur kacau. Kita yang berjalan sama Tuhan. Diproteksi, dijagain, dilindungi. Bahkan kita hanya menonton. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri, melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Perhatikan ya. Sebab Tuhan dialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Ini benar enggak? Ini benar terjadi dalam hidupmu apa enggak? Coba dicek. Ketika kamu stres, babak belur, bingung, kamu benar-benar berlindung di dalam hadirat Tuhan atau kamu ngandelin manusia? Terbukti kan? Ya memang cari pendeta itu ya tidak masalah. Tapi kalau kamu sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen di atas 3 tahun, 4 tahun, ketika masalah cari itu pendeta, minta ditumpangi tangan, minta didoain, ini enggak berdosa, enggak masalah. Bapak Ibu cari saya, chat saya, DM saya, pasti saya jawab kok. Tapi harusnya engkau tahu persis sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang menjagain kita. Harusnya lebih powerful. Allah pencipta langit dan bumi loh, yang menjadi perlindungan kita dan tempat perteduhan kita. Kita ini kalau merasa kenal dengan orang-orang yang punya jabatan tinggi, jenderal mungkin, pejabat tinggi dalam pemerintahan, menteri mungkin, orang-orang yang hebat, mungkin di militer, kita merasa aman, kita merasa dilindungi. Karena kita punya koneksi dengan orang-orang hebat. Bapak Ibu dengerin baik-baik. Harusnya engkau lebih aman. Karena yang melindungi, yang menjagaimu adalah pribadi Tuhan sendiri. Alkitab katakan di kitab Yohanes, Roh Kudus yang akan menuntunmu, dia akan membimbingmu, dia tinggal di dalammu, dia mengurapi kamu. Dia menyertai kamu sampai akhir zaman. Di kitab yang lain dikatakan Allah menjadi panglima perangmu. Dia akan berperang menggantikan engkau. Dia akan berjalan di depanmu. Malaikat akan diperintahkannya melindungi engkau. Kurang apa lagi Bapak Ibu? Masih mau takut? Masih mau stres? Masih mau bingung? Kalau engkau masih mau stres, bingung, dan kacau karena kamu pakai kekuatanmu sendiri, kamu gak kenal Tuhan. Mulai hari ini cari Tuhan dan kejar Tuhan. Kita tetap butuh Tuhan. Orang sehebat apapun di dalam hatinya punya kerinduan untuk cari Tuhan. Di dalam diri manusia yang percaya Yesus atau yang di luar kebenaran, yang gak percaya Yesus pun, di dalam hatinya pingin menyembah Allah yang maha tinggi. Dia pingin kenal Tuhan. Makanya ada namanya agama. Agama itu usaha manusia untuk pingin kenal Tuhan. Tetapi kekristenan adalah Tuhan yang
pingin manusia itu mengenal Dia. Tuhan yang mencari manusia, diajari untuk kenal Dia. It's powerful. Makanya banyak aliran, banyak pengajaran, pingin jadi kenal Allah yang sejati, hidup yang sejati, dan lain sebagainya. Sebenarnya tujuannya mereka pingin kenal Tuhan. Setiap orang di muka bumi ya, kecuali nggak tahu ya, orang ateis atau orang agnostis saya nggak tahu, atau Tuhannya duit saya nggak tahu. Tapi mereka punya kerinduan di dalam hatinya, pingin kenal siapa yang menciptakannya, siapa Allah pencipta langit dan bumi. Di dalam hatinya ada kerinduan. Makanya hari ini kita yang ngerti firman, kita harusnya powerful, kita harusnya bangga, kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia yang menjagain kita, Dia yang melindungi kita, Dia yang memproteksi kita. Harusnya tambah hari hidup kita menikmatin semua keajaiban dan kemurahan Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Sepanjang hidupmu ada malaikat diperintah untuk menjagamu. Hidup sesuai firman. Malaikat itu bekerja sesuai dengan firman, perintah firman. Ya, kamu nggak ngerti firman, kamu nggak mengucapkan firman, kamu berkata firman, ya kamu nggak akan ngerti cara kerja malaikat dalam hidup. Setiap orang itu ada malaikat yang menjaga, melindungi lo. Setiap orang percaya. Itu hebatnya Tuhan kita. Makanya kadang kita nih melihat keajaiban Tuhan, sengaja atau nggak sengaja, secara kebetulan atau orang dunia bilang hoki atau kebetulan dan lain sebagainya. Itu semua dalam proteksi penjagaan Tuhan, seizin Tuhan kok. Kalau kita sampai hari ini selamat itu karena ada perlindungan Tuhan. Dan Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Perhatikan. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu, sehingga dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Setan akan kita hancurkan, akan kalahkan melalui otoritas kuasanya dari Tuhan. Bapak Ibu, meski tahu bahwa bumi ini sekarang dikuasai oleh roh jahat, bumi ini dikuasai oleh iblis. Nah, kalau hari ini kita nggak selaraskan pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita dengan firman, kita akan ngikutin cara pola pikir dunia yang dikuasai iblis, akan nyeret kita jauh dari Tuhan. Ujungnya kita suatu hari kan bertolak semakin jauh dan melenceng dari kebenaran. Ujungnya ditolak Tuhan. Nah, kita harus memiliki otoritas untuk tinggal di muka bumi ini, berjalan dalam kebenaran, mengalahkan semua siasat dan tipu muslihat setan. Caranya hanya engkau kenal Tuhan dan nempel sama Tuhan. Berjalan dalam kebenaran, hidup di dalam kebenaran, miliki pengertian yang dalam dengan firman dan mulai hidupin firman. Engkau akan hidup dalam kemerdekaan. Engkau akan powerful dan dahsyat. Di ayat yang ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Loh, hatimu melekat sama Tuhan. Ada perlindungan, ada favor. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Gak usah pusing. Bapak Ibu lagi stres, gak usah pusing. Tuhan menyertaimu kok. Lihat kebaikan Tuhan dalam setiap hidupmu. Itu bukti Tuhan kadang menunjukkan, aku ini ada dia di sampingmu. Aku ini menyertaimu. Kalau Bapak Ibu ingin melihat sesuatu yang ajaib yang besar, dan itu belum terjadi, breakthrough dan terobosan belum terjadi, tapi lihat hal yang kecil yang Tuhan perbuat itu semuanya bukti bahwa Tuhan itu ada menyertai hidupmu. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertainya dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dalam panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dengerin baik-baik. Ketika Bapak Ibu berdoa, dia akan menjawab, dia akan menyertai hidupmu, dia akan bebaskan kau dalam kesesakan, dan engkau akan diluputkannya dan memuliakannya dengan panjang umur, akan dikenyangkan hidupmu, dan di ujungnya akan diperlihatkan kepadamu keselamatan. Tujuannya untuk nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Hari ini, Bapak Ibu, dengerin baik-baik. Ada orang-orang yang hidupnya kacau, hidupnya ruwet, keluarganya berantakan. Beresin dulu hubunganmu dengan Tuhan. Beresin hatimu dengan Tuhan. Jangan kamu merasa benar, jangan kamu merasa hebat, jangan kamu merasa pintar. Selaraskan. Ketika ada hal yang gak sesuai dengan firman, berubah dan bertobat. Ini waktunya kita berubah dan bertobat. Ngapain sih mesti ngotot? Ngapain sih mesti merasa benar? Ngapain sih merasa engkau harus melakukan ini dan itu kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan? Lebih baik bertobat. Lebih baik berubah hari ini.
Ini waktunya untuk kita berubah dan bertobat sungguh-sungguh. Kalau tidak, hidupmu akan tambah ruwet, hidupmu akan tambah kacau. Engkau nggak akan menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tambah hari, tambah babak belur. Jalan sama Tuhan. Nikmatin semua kebaikan dan kemurahannya. Nikmatin semua keajaibannya. Tuhan akan buat sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Miliki hubungan kedalaman dengan Tuhan yang berbeda mulai hari ini. Belajar. Pingin kenal Tuhan itu bukan hanya kenal dari kata orang, kenal dari kata pendeta. Bapak Ibu juga harus ngalami Tuhan secara pribadi loh. Bapak Ibu bisa dengarkan khotbah saya, tapi Bapak Ibu juga harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau enggak, engkau hanya ngisi kepalamu dengan pengetahuan, tapi engkau enggak ngalami sendiri. Ketika engkau ngalami Tuhan secara pribadi, kamu tahu persis, kamu kenal persis. Hidupmu enggak pernah khawatir, hidupmu enggak akan pernah bingung, hidupmu enggak akan pernah kacau, sekalipun ngadapin tantangan, hadapin persoalan, hadapin masalah, kamu tahu pasti Tuhan yang kamu sembah, Tuhan yang kamu layani, Dia akan menolongmu, Dia akan menuntunmu, Dia akan membebaskanmu, Dia akan menunjukkan kasih setianya. Hari ini beri hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Coba selidikin sampai kedalaman hatimu. Benar enggak hubunganmu sama Tuhan? Benar enggak selama ini engkau memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan? Saya perhatikan ada orang-orang yang enggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Orang-orang yang enggak memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Hidupnya seperti apa? Biasa saja, flat bahkan. Menjenuhkan dan membosankan. Orang yang enggak bisa memiliki hubungan yang dalam dengan pasangannya. Sering misunderstanding, salah mengerti, bahkan ribut, bahkan berujung pada perceraian. Karena apa? Kurang komunikasi, kurang mengerti, kurang memahami, hubungannya nggak dalam dengan Tuhan. Miliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Sampai kenal hatinya, sampai kenal apa yang dia mau dan inginkan. Jalan terus sama Tuhan. Nikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jalan dipimpin oleh Roh-Nya. Bapak Ibu, perjalanan hidupmu akan semakin power. Hidupmu akan menikmati keajaiban Tuhan. Tuhan tuh mau kita ini dekat dengan Dia, mengerti hatinya. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan singkapkan perkara-perkara ilahi. Tuhan akan buat kita mengerti banyak hal. Tuhan akan wahyukan lebih banyak lagi. Sebenarnya, kalau kita ini didapati menjadi orang yang bersungguh hati kepada Tuhan, Tuhan akan percayakan yang lebih besar. Tuhan berikan hikmat, pengertian, pengetahuan. Tuhan akan bawa hidup kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Tidak perlu bingung dan stres. Kenapa sampai hari ini kamu bingung? Kenapa sampai hari ini kamu stres? Kenapa sampai hari ini kamu bimbang? Kenapa sampai hari ini kau kacau hidupmu? Karena kamu tidak tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kenapa sampai hari ini kamu suka ribut dengan orang? Berlaku kasar, berlaku sadis, berlaku kejam, berlaku jahat, berlaku tidak sopan dengan orang lain. Coba dikoreksi hatimu. Karena kamu tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Orang yang memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, dia semakin memiliki karakter Allah. Dia semakin hidup dalam kebenaran. Dia semakin ngerti apa yang harus diperbuat, apa yang harus dilakukan. Dia akan tahu persis kemana dia tujuan akhirnya seperti apa. Dan saya berdoa hari ini, hidupmu semakin diubahkan. Hidupmu semakin mengerti kehendak Tuhan. Semakin berubah ke arah Yesus Kristus. Kalau kekristenanmu tanpa memiliki hubungan dengan Tuhan, sebenarnya engkau sedang berjalan ke medan perang dalam kondisi telanjang bulat. Musuhmu akan habisin kamu. Kalau kamu bertelanjang bulat tanpa perlindungan Tuhan, setan akan habisin kamu. Iblis akan buat hidupmu babak belur. Coba koreksi hatimu hari ini, hidupmu babak belur. Engkau gak berkemenangan. Keluargamu hancur-hancuran. Kamu terlalu egois, terlalu sombong, terlalu angkuh. Rendahkan hatimu, kejar Tuhan, cari Tuhan. Tetap butuh Tuhan Bapak Ibu. Sehebat apapun, sukses apapun, kita tetap butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Mulai hari ini, belajar diam di kaki Tuhan. Renungin semua kebaikannya, semua pertolongannya. Kalau engkau merenungkan semua kebaikan Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu, kamu akan yakin dan pasti loh. Kalau di masa lalu Tuhan tolong saya, di masa yang akan datang Tuhan akan tolong saya. Kalau di masa lalu engkau berjalan bersama Tuhan, di masa yang akan datang engkau berjalan dalam Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan akan bawa
engkau ngalami kemenangan demi kemenangan. Hidupmu akan menikmati semua kebaikan dan keajaiban Tuhan. Perjalanan hidupmu akan semakin diubahkan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidupmu. Saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini akan mengubahkan seluruh hidupmu. Seluruh komitmenmu dengan Tuhan diperbaharui. Hari ini, saya berdoa ada orang-orang yang haus dan lapar. Engkau ingin dipakai Tuhan dalam pengurapan. Sebagai hamba Tuhan, dipakai dalam pengurapan, pengaruhmu semakin besar. Belajar duduk diam di kaki Tuhan. Saya sarankan untuk para hamba Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan minimal di atas 3 jam. Saya lakukan bertahun-tahun. Dan saya menikmati keindahan, keajaiban Tuhan. Saya menikmati urapan Tuhan yang mengalir. Saya menikmati banyak orang diubahkan di jamaah Tuhan. Saya menikmati semua berkat yang Tuhan janjikan. Memang berkat bukan tujuan utamanya. Perkenanan Tuhan itu yang menjadi utama. Supaya hidup kita sampai garis akhir didapatin finish well. Sampai garis akhir didapatin finish strong. Sampai garis akhir kita didapati menjadi hamba yang berkenan. Menyenangkan hatinya. Amin. Sekarang waktunya kita mau berubah. Mau belajar diubahkan terus. Dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Amin. Besok kita akan lanjutkan kembali. Dan sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman dengan darah anak domba Allah. Nempel dalam hati kami. Terpatri dalam loh batin kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Taruh rasa haus dan lapar dalam hidup kami yang Engkau. Pingin mencintai Tuhan lebih dari apapun. Kami mau dedikasikan hati kami, pikiran kami, perasaan kami untuk Engkau. Tuhan, kami kembalikan segala hormat pujian bagi nama-Mu. Berkati setiap orang yang rajin mendengarkan firman yang kamu sampaikan. Berkati mereka, tuntun mereka, pulihkan mereka, bahwa mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan mau berdoa, setiap orang yang sedang mengalami sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan, diberikan kekuatan yang baru, berjalan dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, bagimu segala hormat, pujian, pengagungan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengagungan. Terima kasih Tuhan. Buka matanya sebentar. Siapa yang pingin datang ibadah, pingin ngalami Tuhan, pingin ketemu Tuhan, HP-mu meski di silent dulu. Kita meski respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin. Dari kerinduan Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu ingin ketemu Tuhan. Bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau ingin ketemu Tuhan. Nah, Tuhan akan manifestasikan kuasanya. Amin. Tutup matamu. I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. I just want to praise you. I just want to praise you. I just want to praise you. Ralabakat. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus.
Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Ike poko nomontoko. Di ruangan sebelah aku berdoa ada pengurapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah dalam nama Yesus Kristus. Repoko sendo nomotoko robota papa nementere bete bebe neme pipiana mata. Inna mata karala basyente bege demoto. Inomotoko ronomoto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini. Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun. In Jesus name. Terus pengurapan itu semakin kuat jamah dan urapi. Bahwa mereka mengalami pengalaman-pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah. Aku berdoa. Ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Agar ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan. Hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabasekene mende bikene mende mende bikene mende pipi namata. Sembah Dia. Mulai sembah Dia. Semakin kuat. Makirobotokon. Seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabasyanda makana mate kene bete. Imekere bete bebe kene bebe. Ini bagian-Mu Tuhan, Engkau sedang menjamah umat-Mu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise You. Lift my hand. I love You. You are everything to me. And I exalt Your holy name. And I exalt Your holy name. And I exalt Your holy name, Most High. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon. Come breathe upon me, breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to Your name, Most High.
I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore your holy name. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name most high, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I